Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Hanya dengan izin-Mu ilmu kami bertambah. Hanya dengan pertolongan-Mu kami semakin paham. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kepadamu. Jadikan pertemuan ini menjadi amal yang Kau terima. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita baca nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 8. Idza fatahallaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa innama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu satu jalan untuk ma'rifat atau mengenalnya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Sumber masalah dalam hidup kita adalah kurang ingat kepada Allah. Kalau ingat dan tidak ingat sangat beda. Kalau kita ingat kepada Allah, zikrullah, Allah akan menolong kita. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, perkataan dituntun, sikap dibimbing. Kuncinya zikrullah saja. Kalau tidak zikrullah, kita lepas dari Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kenapa kita berbuat maksiat? Pasti sedang tidak zikrullah. Kalau kita zikirnya dengan niat dan cara yang benar, Allah akan melindungi kita dari tipu daya setan. Allah akan menguatkan kita bisa beramal. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah, ingat Allah, dengan yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit.
Jadi kalau mau tanya apa sih persoalan hidup yang sebenarnya, kurang zikrullah. Itu intinya. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena tidak ingat Allah. Jadi inti masalah hidup ini adalah kurang ingat kepada Allah. Jadi apa sih tugas kita yang paling utama dalam hidup ini? Bukan mencari uang, bukan cari jabatan, kedudukan, popularitas, bukan. Tugas kita yang paling utama dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Dari kenal Allah, kita akan berubah hidup kita. Selama ini kita tidak mengenal Allah, bagaimana ingat kepada Allah kalau Allahnya tidak kita kenal? Salah. Kalau orang mengenal Allah, tahu Allah melihat dirinya, yakin Allah melihat dirinya, tidak akan dia maksiat. Kita maksiat itu lagi tidak ingat Allah. Kalau dia yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah selesai. Tidak ada kita kagum-kagum dengan orang berpangkat, jabatan, gak ada apa-apanya itu ya. Bukan kita merendahkan, tapi susahlah mau kagum gimana. Kita menghargai orang yang diberi pangkat jabatan, tapi bukan untuk diagung-agungkan, dikagumi. Tidak sama sekali, itu cuma casing. Orang kagum kepada orang berpangkat, orang kaya, orang populer, karena dia tidak kenal Allah dengan baik. Ketika dia mengenal Allah, bahwa siapa yang lagi manggung, termasuk yang ceramah ini adalah ciptaan Allah, hamba Allah, Allah yang ngasih ujian dikasih casing, sudah selesai, tidak ada kekaguman apapun. Kita hormat ke manusia, kita berbuat baik ke manusia, tanpa kita harus merasa mengagung-agungkan manusia. Karena yakin Allah yang menguasai segala takdir. Makin mengenal Allah, sekali takbir itu kalau benar-benar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dialah Allah pencipta alam semesta, seisi alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang menggenggam. Dunia ini tidak ada apa-apanya sama sekali, apalagi manusia yang di dalamnya. Tidak ada apa-apanya kita ini, benar? Tidak ada apa-apanya, kecuali inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini yang paling kita perhatikan. Jadi mau, wah itu hebat membangun ini gedung tinggi, menciptakan, ya sudahlah. Itu emang sudah takdirnya begitu. Tapi tidak ada kita mengagung-agungkan. Bisa dipahami tidak ini hadirin? Karena bukan tidak boleh kita punya dunia, tapi biasa aja. Jadi sekali lagi masalah kita itu adalah kurang ingat Allah. Patuh tuh ingat Allah ya. Kenapa kurang ingat Allah? Karena kurang mengenal Allah. Jadi kalau ingin tahu apa nikmat yang paling besar, ma'rifatullah. Makin kenal ke Allah, yakin ke Allah, udah itu hidupnya berubah drastis. Sudah tidak akan berharap lagi sama makhluk ini. Tidak, mau apa berharap ke makhluk? Sedang makhluk itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Tidak lagi takut, nggak akan kejadian, tidak kejadian, baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Jadi harusnya ini yang kita pikirkan. Nah, Imam Ibnu Athaillah
berkata, apabila Allah membukakan bagimu satu jalan untuk makrifat kepadanya, maka ya bukan tidak menghiraukan ya. Jadi walaupun ilmu kita masih sedikit, amal kita masih terbatas, jadi kita jangan, padahal saya baru amal segini, saya belum ahli tahajud, saya belum hafal Quran, sedekah, tapi kalau Allah sudah membuka hati seseorang, itu udah nikmat luar biasa. Apa yang Allah berikan ini nikmat besar, sedangkan ibadah kita itu sebetulnya adalah ya kita bisa beribadah juga Allah yang nolong gitulah. Nih seperti sekarang sedekah, uangnya Allah yang nitipkan. Kotak infak lewat ke depan kita, Allah yang menggerakkan. Setan nipu kita supaya pelit, hidayah Allah kita mau sedekah. Yang dapat pahala siapa? Kita. Yang digugurkan dosa siapa? Kita. Yang diberikan jaminan rezeki ditambah siapa? Kita. Jadi di mana kita mau membanggakan ibadah kita, sedangkan kita bisa beramal juga, itu pertolongan Allah. Jadi sumber masalah hidup kita tuh kurang zikrullah karena tidak mengenal Allah. Sekarang tanya kepada diri masing-masing kita, dari 24 jam sehari, berapa banyak waktu kita untuk berusaha mengenal Allah, belajar? Ada yang sibuk matematik, biologi, sains, apalagi hukum, kedokteran. Waduh, bertahun-tahun. Untuk jadi dokter spesialis itu 6 tahun dokter, terus praktek dulu 2 tahun. Ya kurang lebih katanya 12 tahun. Bagus. Tapi kalau tidak kenal Allah terus mau apa? Ya. Kuliah S1, S2, S3, profesor, bagus. Tapi kalau tidak kenal Allah mau kemana ini kan? Tidak ada tenang. Tenang itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi walaupun ilmunya luas, satu yang tidak akan dimiliki yaitu ketentraman. Ini serius hadirin ya. Apalagi yang santri karya yang ada di Darut Tauhid ini. Sibuk mengerjakan ini dan itu. Tapi tidak ikut kajian ma'rifatullah. Ya sudah, tidak bisa apa-apa hidupnya, cuman siwuh aja, wontang panting. Bagaimana bisa ikhlas kalau tidak kenal Allah? Orang bisa ikhlas itu karena yakin Allah Maha melihat, Allah yang membalas. Kalau tidak kenal ke Allah pasti pengen dipuji orang, sibuk dengan penilaian orang, sibuk cari kedudukan di sisi orang, sibuk ingin diakui, sibuk ingin dikagumi, sibuk ingin diberi. Ribet hidupnya tuh. Pertanyaannya adalah, serius tidak nih kita ke Allahnya? Coba cek mata kita, berapa banyak mata kita senang dengan ayat-ayat Allah, senang dengan memahami Al-Quran. Semua kita lihat, kita baca, kisah ini, heboh ini, cerita itu, film ini. Mana Allahnya? Stres, nggak ada tenangnya. Mulut, coba mulut, dari setiap hari bicara, berapa ribu kata yang keluar. Berapa kali kita menyebut nama Allah dengan ikhlas? Beres sholat saja, sholatnya aja nggak ingat ke Allah.
Udah gitu zikir yang cuman subhanallah 33 juga tidak mau. Ba'da asar, ba'da subuh ada zikir untuk perlindungan dan membuka pertolongan Allah. Tidak zikir, ya semua dikerjakan. Ya ribet hidup ini, ribet. Capek, ruwet aja, cemas, sedih, kecewa, nggak ada bahagianya. Umur makin tua, badan makin repot, nggak jelas aja gitu. Padahal tuh kan tidur pasti capek kerja seharian ya. Ya husnuzon, beliau sedang mimpi ngajian ya. Mungkin sambil tidur bisa mendengar ya kan, tapi sedikit kemungkinan. Bangunkan temennya, dek, kasihan, pasti tidak ada niat tidur di sini ya, hanya capek. Kalau jadi orang Islam selalu cari alasan untuk berbaik sangka. Enak sampai Allah menunjukkan bukti. Jadi kalau ada orang yang dikasih mobil bagus, gak ada apa-apanya, cuman kaleng, betul tidak? Besi, gak ada apa-apanya sama sekali ya. Pusing malah, makin bagus takut kegores, belum lagi pengen pamer, capek. Makin mahal pajaknya besar. Ada yang minta-minta ngasih 1.000 malu ya, paksa harus 100.000, bangkrut, capek. Punya rumah bagus, encok ngepelnya ya. Bukan tidak boleh, terserah Allah mau ngasih apa aja ke siapa ya. Kalau dikasih pangkat jabatan enggak lama lah, enggak lama. Apa saudara pikir yang punya jabatan yang gimana gitu bahagia? Enggak mungkin, tidak bisa. Bahagia itu kuncinya cuma 2, iman dan amal soleh. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, penampilan itu sama sekali tidak menjadi sumber kebahagiaan. Ini ada santri mahasiswa yang mau ke Jepang, nggak akan bahagia, nggak, kecuali ke Jepangnya kuat iman. Imannya kuat dan di sananya amalnya bagus, bahagia. Demi Allah bahagia itu bukan karena gaji. Uang 20 juta gaji di sana, sekali hilang juga habis seketika, benar? Ngebayangin wanita Jepang mungkin ada yang naksir. Emang kalau nikah dengan orang yang tidak punya iman bahagia? Enggak bisa. Ingat ya dek, qadarullah ditakdirkan beberapa kali ke Jepang. Insya Allah akhir bulan ini juga ke Jepang lagi. Beberapa kali ke sana mendengar banyak cerita, sepertinya bekal enak. Enak tuh yang kuat iman aja. Kalau nggak kuat iman stres. Belum lagi dapat kerjaan yang tidak bisa sholat, jauh dari akses, disiplinnya luar biasa, tidak boleh telat sedikit pun juga, nggak ada berhentinya, stres. Mau rambut dicat pirang juga nggak ngepek. Apa bahagia dari rambut? Enggak. Ternyata udah dicat pirang, pirangnya salah jadi seperti jagung, jadi nggak enak. Nggak ada bahagianya dengan baju baru, jam sebentar ya, dunia ini sebentar. Bahagia itu kalau iman dan amal soleh, dan pintunya adalah ilmu. Jadi kalau sudah tidak suka belajar agama, ya sudah, nggak usah banyak cita-cita. Demi Allah tidak akan pernah tenang hidupnya. Cemas seperti yang dikatakan 3 cirinya. Selalu cemas dengan yang belum terjadi, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi dan yang sedang dijalani. Ribet aja.
Ribet aja, ngegulung terus masalah di rumah, di jalan, di sekolah, dimanapun gak ada nyamannya. Ama saudara pikir merokok itu bisa bikin tenang? Demi Allah tidak. Tahu dari mana? Karena merokok bukan amal soleh, betul tidak? Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, berpakaian ada doanya, merokok apa doanya? Kan? Apa saudara pikir merokok bekal bahagia? Enggak mungkin. Justru makin stres, takut rokoknya habis. Gini hadirin, bahagia itu adanya pada amal soleh, bukan pada amal sia-sia. Dugem katanya bekal, gak mungkin bahagia. Dia hanya fata morgana, sepertinya bekal bahagia, aslinya tidak. Pacaran, ini belum nikah ya, apa bahagia? Tidak. Fata morgana, sepertinya bekal bahagia, enggak. Ingat terus, jadi ngebohong, pinjam ini, jaket pinjam, pas datang ke sana tahu-tahu pinjam dari temennya tuh pinjam dari kakaknya itu, jadi ketahuan kamu pakai jaket saya. Susah. Hidup yang bekal bahagia mah cuma dua kuncinya, hati ingat ke Allah, yakin ke Allah, dan yang kedua amal yang disukai Allah, di sana bahagia. Ini kembali diulangi, tebak mana yang bekal bahagia, senyum atau cemberut, berkata yang baik atau berkata kotor dan kasar, marah-marah atau menahan marah, benci, dendam atau pemaaf, membalas dengan keburukan atau membalas dengan kebaikan. Tuh udah tahu teori mah ya, tapi jarang yang senyum ya. Ini juga lagi senyum, Mak. Mana yang bikin bahagia? Nolong orang, nyusahin orang. Ya. Mana yang bisa bikin bahagia? Yang bahagia atau yang tidak bahagia? Mana yang bisa bikin bahagia? Ingin dibahagiakan atau membahagiakan orang lain? Enggak ribet hadirin, tapi banyak orang tidak belajar agama, jadi tidak tahu. Sebetulnya setiap kali kita menghina orang, yang duluan sengsara kita. Setiap kali kita berbuat tidak baik ke orang lain, yang menderita kita. Marah-marah, yang sengsara kita. Nah, belajar agama itu untuk dipraktekkan. Bu, Ibu, ini banyak tamu nih. Coba mana MT Khadijah? Terima kasih. Aisyah, Fatimah, Al-Hikmah. Oh ada ya. Tidak ada emang MT Aisyah di sini. Bu, mana yang membuat ibu bahagia? Marah ke suami atau berbuat baik ke suami? Kenapa marah-marah? Bu, Ibu, mana yang membuat ibu tenang, bahagia? Membicarakan kejelekan orang lain atau membicarakan kebaikan orang lain? Nah, atau ngobrolin kejelekan orang, aneh. Mana yang membuat ibu tenang? Membahas ijazah beliau? Nggak diterusin. Mengingat ijazah orang lain atau ijazah diri sendiri? Oh, dah lah hadirin.
Kita sudah tahu, tapi tidak bermujahadah mengamalkannya. Itu masalahnya. Jadi antara tahu kuda dengan bisa berkuda beda kapling. Jadi masalah kita yang pertama dan utama tidak mau belajar agama, khususnya ma'rifatullah, dan yang kedua masalahnya tidak bermujahadah mengamalkan ilmu. Cuman itu inti masalah hidup tuh. Tahu jangan marah, marah-marah. Tahu jangan ngambil hak orang, ngambil. Tahu jangan merugikan orang lain, merugikan. Tadi di stasiun kereta Wus, di kursi yang paling depan di stasiun keretanya ada gambar kursi roda untuk orang tua lah mungkin. Tapi tiba-tiba diduduki oleh dua yang masih muda-muda. Ya tidak mendoakan ya, tapi bisa jadi besok lusa pakai kursi roda itu. Emang Allah tidak melihat itu untuk duduk orang tua? Dia dudukin dan datang itu orang tua kepaksa duduknya di teras yang lain. Sepertinya sederhana, demi Allah tiap perbuatan dilihat Allah dan ada balasannya. Apa saudara pikir buang sampah sembarangan urusan sederhana? Tidak. Buang sampah sembarangan mengotori. Apalagi kalau sampah itu berbahaya ya, mencederai orang lain, balik ke kita. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak kembali ke kita. Makanya mudah-mudahan dengan pertemuan ini seriuslah belajar agama. Jangan segala dipelajari tapi ke Allahnya tidak kenal, pasti tidak bahagia. Pasti. Saya ingin bahagia. Apa itu bahagia? Tenang bahagia tuh. Bahagia itu tenang. Tenang, sakinah, itu bahagia. Dan pintunya cuma satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya ingat Allah. Ingat Allah ini berarti patuh juga ke Allah ya, patuh dan pasrah. Hanya dengan ingat Allah, Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau enggak belajar, enggak akan ingat, enggak akan patuh. Dan yang kedua, ayo amalkan. Ini santri udah banyak ilmu, tapi kenapa hidupnya enggak tenang-tenang? Pasti ilmunya enggak serius diamalkan. Tenanglah, dunia ini gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Rezeki itu milik Allah semuanya. Kalau Allah ngasih pasti ketemu. Kalau Allah ngambil pasti pergi dari kita. Kalau Allah lapangkan pasti lapang. Kalau Allah sempitkan pasti sempit. Enggak usah ribet, rezeki itu serius hadirin ya. Saya menjalani hidup ini sudah hampir 64 tahun. Sudah pernah bisnis dengan ribet sekali, marah-marah, rapat yang emosional. Dan sekarang tetap bisnis tapi relax saja. Bisnis itu jadi amal soleh, benar, dan Masya Allah ibadah tidak keganggu, hati tenang, Masya Allah dibukakan lebih mudah, barokah, karena Allah sudah janji. Tolong perhatikan, jangan sampai nambah hari tidak nambah ilmu mengenal Allah. Jangan sampai nambah hari tidak nambah mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan. Cari ilmunya, amalkan, baik-baik saja hidup ini. Ciri orang sukses, tenang dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, ada, tiada, situasi yang mengancam, situasi yang menenang, tenang. Itulah sebetulnya hakikat bahagia. Bisa tenang dalam segala keadaan. Tenangnya bukan ditenang-tenang karena yakin ada Allah,
yang menguasai setiap takdir dan baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya akan membatasi ya. Alhamdulillah saya sedang diberi nikmat low bed. Tahu low bed? Ya, karena sepertinya hak tubuh untuk istirahat kurang dipenuhi, jadi Allah memberikan nikmat agak low bed. Jangan menyusahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara, tadi kan kata kalau misalkan kita kurang mengenal Allah itu, kita juga susah untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu gimana cara kita untuk mengenal Allah lebih kenal lagi gitu, sampai kita bisa berzikir mungkin setiap saat gitu. Ya, kalau sudah kenal ke Allah, yang susah itu susah lupa malah. Coba ya, satu aja deh. Seisi alam ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah. AA ciptaan siapa? Allah juga. Jadi harusnya teman-teman lihat AA itu langsung ingat, oh ini AA Gim ciptaan Allah. Allah udah tahu modal AA Gim yang sebenarnya. Kita doakan yuk, mudah-mudahan AA Gim ini bicaranya benar, niatnya benar, dan apa yang disampaikan diamalkan. Jangan sampai cuma bicara saja, dapat pahala tuh. Amin. Langit ciptaan siapa? Allah juga. Ini yang di depan ciptaan siapa? Allah. Nah, lihat yang di depan ini, loh kok yang enggak boleh? Yang ya Allah, ini ciptaanmu, ini ciptaanmu. Pas ngaca, siapa yang ada di kaca itu? Nah, lalu di belakang yang rambutnya panjang siapa? Sebetulnya lihat jin juga harusnya ingat ke Allah, ya nggak sambil lari, atau saya nggak niat ya. Pokoknya saya nggak minat lihat jin. Tapi harusnya ada, misal ada kuntilanak. Ini ciptaan Allah ya, kunti nggak boleh ganggu, dosa loh. Mungkin dia mungkin ya. Kita mah baca ayat kursi sampai kita yang lari ya kan. Salah kata jin, kata kan harusnya baca ayat kursi itu setan lari. Nah kita ikut lari. Kata setan, gimana kita jadi bareng begini? Semuanya ciptaan Allah. Coba niat, lihat buatan Jepang. Lihat aja ke jalan, pasti ingat Jepang terus, betul tidak? Hondi, disusul Yamaha, ternyata yang direm si Joko, ya terus macam-macam. Sekarang niat ciptaan Allah, udah lihat langit, angin, pohon, orang, Allah semua. Ya, satu dek doa, minta ke Allah, ya Allah saya ingin mengenalmu. Minta aja saya ingin yakin padamu. Dua, belajar, cari majelis ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ini ilmu termahal ya, yang membuat kita bisa kenal ke Allah. Tiga, berguru, cari ulama yang benar-benar yakin ke Allah. Kalau ada punya teman, punya guru yang yakin ke Allah, apa sih cirinya? Pokoknya tiap ketemu ingat ke Allah, itu cirinya. Kalau ketemu orang ini dan membuat kita ingat Allah, itu cirinya tuh. Kemudian kalau bicara, nambah ilmu kita dan keyakinan kita ke Allah. Tapi kalau ingat seseorang jadi ingat hutang, ya tagih ya. Kalau nanti punya istri, tiap lihat istri ingat ke Allah, tenang deh. Dan nyebut Allah itu bukan semata-mata mulut, karena ada yang
Doa anaknya pintar, alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rada acting. Jadi menyebut nama Allahnya itu alamiah. Lahir dari kayak lahar, dari dalamnya membludak. Karena di sininya orang guru yang ingat ke Allah tuh yakin ke Allah. Jadi tidak dibuat-buat, menyebut nama Allah tuh seperti ungkapan yang ada pada dirinya. Cari teman yang begitu, yang kira-kira hanya ngajak yang enggak mah ya sudahlah, ketemunya dalam mimpi saja. Cari lingkungan deh, karena salah teman salah kehidupan. Nanti di Jepang hati-hati ya, kalau temannya minum sake, saudara jadi sake juga nanti. Cari teman yang kuat iman, akan menular. Dan tidak kalah penting yang tadi itu, tiap dapat ilmu amalkan. Al-Quran itu sebetulnya kekuatan terbesar. Pertama sholat ya, kalau ada yang jaga sholatnya bagus, Allah nanti nolong. Allah tahu kita sholat, walaupun Allah tahu sholatnya masih jelek ya, karena nggak ngerti ya. Dan kedua, baca Quran, jangan pernah lepas Quran, tiap hari baca Quran, nanti Allah nolong. Yang ketiga, selanjutnya zikir-zikir deh, terus aja usahakan sambil jalan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu dosa tuh berguguran seperti pohon digugurkan daun-daunnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun mungkin pikiran belum ingat ke Allah, ini saja, la yazaru lisanuka ratban min zikrillah. Supaya ininya banyak nyebut nama Allah, kurangin ngobrol, kecuali perkataan baik. Gini, 4 tingkatan bicara zikrul, berkata baik, diam, sia-sia, maksiat. Kalau orang banyak ngobrol maksiat, susah zikir. Berkata baik itu zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang jadi baik. Ini bisanya begini dari diam. Dari sia-sia ke sini nggak bisa, harus ke diam dulu. Makanya orang yang terlalu banyak bicara susah zikir. Kalau udah susah zikir, susah bahagia. Jadi kalau ibu lihat ada ibu-ibu ngomong terus, ciri-ciri kurang bahagia. Kata siapa saya nggak bahagia? Saya bahagia. Iya, sudah, kuma ibu lah. Terima kasih hadirin, cukup satu aja lah. Ibu selamat jalan, kapan pulang? Baru nyampe, maaf. Sudah makan belum? Bagus ya, pertahankan sampai adzan maghrib. Terima kasih ya Bu, jauh-jauh sudah ke sini dari Bekasi dan dari Cirebon. Mana Cirebon? Jauh dekat? Nah itu yang membuat ibu sengsara. Yang sebut aja dekat, beda hadirin. Dibandingkan dengan Cimahi, Cirebon jauh. Bandingkannya dengan Afrika. Ya. Oh, terima kasih ya, terima kasih ya, sudah diterima salamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, Allahumma nawwir qulubana, cahayai hati kami ya Allah, binuri hidayati, dengan cahaya petunjukmu, binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifat kepadamu, kama nawwatlal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara,
dan kecukupan. Ya Rabb, bukakan hati kami ini agar yakin padamu, sehingga setiap saat kami tidak pernah berharap selain hanya berharap darimu, tidak takut selain takut jauh darimu. Ya Allah, jangan biarkan kami lupa dan lalai padamu. Jadikan setiap saat kami selalu ingat padamu dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan kami sibuk yang membuat lalai darimu ya Allah. Luruskan niat kami ya Karim, agar apapun yang kami lakukan semata-mata agar Engkau ridho, dan bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami ya Allah melakukan amal-amal soleh yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan amal-amal yang mungkar. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan. Engkau pelindung, penolong jiwa ini. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, istiqomah kami dalam amal soleh. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin. Sekali lagi saya mohon maaf masih harus menghemat tenaga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ke Jepang, belajar yang sungguh-sungguh ya, supaya nanti di sana jadi jalan bagaimana orang Jepang mengenal Allah. Pahalanya lebih besar daripada sekedar gaji yang tidak seberapa. Berangkat ke Jepang jangan niat bekerja, tapi niat ibadah, niat dakwah. Rezeki akan ikut sendiri. Menanam rumput, pohon tidak tumbuh. Menanam padi, rumput akan tumbuh. Menanam keikhlasan, dunia akan ikut. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.